Meskipun merupakan salah satu negara terkaya di dunia, Jerman menghadapi kemiskinan yang semakin meningkat dengan jutaan warganya hidup di bawah garis kemiskinan. Mari kita jelajahi sisi yang kurang dikenal dari negara ini. Lokasi strategis Jerman di pusat Eropa. Jerman, yang terletak di pusat benua Eropa, berbatasan dengan 9 negara, termasuk Denmark, Polandia, Republik Ceko, Austria, Swiss, Prancis, Luksemburg, Belgia, dan Belanda. Ini tidak hanya mendefinisikan posisi strategis negara tersebut, tetapi juga menjadikan Jerman sebagai pusat perdagangan utama dengan sistem transportasi yang sangat berkembang yang menghubungkan kota-kota besar baik di dalam maupun di luar Eropa. Jerman Utara menonjol dengan dataran luasnya yang ideal untuk produksi pertanian serta pelabuhan-pelabuhan sibuk seperti Hamburg, gerbang utama menuju Laut Utara. Di selatan, pegunungan Alpen Bavaria yang megah tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan, tetapi juga menarik wisatawan dengan landmark seperti Garmisch-Partenkirchen dan Danau Neuschwanstein yang terkenal karena kecantikan spektakuler dan cerita legendarisnya. Di antara dataran dan pegunungan terdapat hutan hitam, di mana lembah-lembah berliku dipenuhi dengan cerita rakyat. Sungai-sungai utama seperti Rhine dan Danube bukan hanya rute perdagangan yang vital, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan budaya antara negara-negara dan bangsa-bangsa. Iklim Jerman membawa keindahan magis dengan setiap musim, dari musim dingin bersalju yang sempurna untuk bermain ski, musim semi yang dipenuhi bunga yang bermekaran, festival musim panas yang meriah seperti Oktoberfest, hingga musim gugur yang cemerlang dengan nuansa emas dan merah yang khas. Citra Jerman dan pengaruh global. Jerman selalu dikenal sebagai negara yang melambangkan presisi, kualitas, dan inovasi, terutama dalam industri otomotif. Merek mobil seperti BMW, Mercedes-Benz, Audi, dan Porsche tidak hanya mewakili kemewahan, tetapi juga berdiri sebagai bukti kemajuan teknologi dan desain superior. Selain itu, Jerman memimpin dalam teknologi dengan raksasa seperti Siemens dan Bosch, perusahaan-perusahaan yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan industri canggih seperti energi terbarukan dan robotika. Sistem pendidikan Jerman, terutama dalam bidang teknik dan ilmu pengetahuan, diakui secara luas dengan universitas-universitas terkemuka seperti Universitas Teknik Munich dan Universitas Heidelberg yang secara konsisten menduduki peringkat terbaik di dunia. Dalam bidang kesehatan, sistem kesehatan Jerman menonjol karena efisiensi dan keadilannya, memastikan standar hidup yang tinggi bagi sebagian besar warganya. Ekonomi pasar sosial negara ini menyediakan sistem kesejahteraan yang komprehensif, menjamin stabilitas dan kemakmuran. Secara budaya, Jerman tidak hanya dikenal karena sejarah filosofi, musik, dan seni, tetapi juga sebagai tempat kelahiran tokoh legendaris seperti Immanuel Kant, Ludwig van Beethoven, dan Johann Sebastian Bach, yang kontribusinya telah meninggalkan jejak yang mendalam pada budaya global. Saat ini, Jerman terus menjadi pusat kreativitas kontemporer yang ditandai dengan festival bir dunia terkenal seperti Oktoberfest yang menunjukkan perpaduan sempurna antara tradisi dan modernitas dalam kehidupan budaya. Namun, meskipun pencapaiannya, Jerman juga menghadapi tantangan. Ketimpangan pendapatan yang meningkat, integrasi imigran, kekurangan perumahan, dan keseimbangan antara perkembangan industri dengan perlindungan lingkungan adalah isu yang harus dihadapi negara ini di masa depan. Faktor-faktor ini mengancam perkembangan berkelanjutan Jerman dan membutuhkan kebijakan yang lebih fleksibel untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam masyarakat. Sejarah dan transformasi Jerman. Sejarah Jerman, terutama pada abad ke-20, dibentuk oleh perubahan mendalam dari kebangkitan rezim Nazi hingga dua perang dunia dan perpecahan yang dalam selama Perang Dingin. Setelah Perang Dunia I, Jerman dibagi menjadi dua negara, Jerman Barat di bawah pengaruh kekuatan Barat dan Jerman Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet. Ini adalah titik balik yang mengarah pada perubahan mendalam dalam politik, ekonomi, dan masyarakat negara tersebut. Jerman Barat mengalami periode gemilang yang dikenal sebagai keajaiban ekonomi,
Wirtschaftswunder berkat bantuan ekonomi dari ASZ melalui rencana Marshall dan reformasi internal. Akibatnya ekonomi Jerman Barat berkembang pesat dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di Eropa. Sementara itu, Jerman Timur di bawah kepemimpinan rezim sosialis menghadapi represi politik dan perkembangan ekonomi yang lambat meskipun mendapat dukungan kuat dari Uni Soviet. Tembok Berlin, salah satu simbol paling ikonik dari perpecahan antara Timur dan Barat, bukan hanya struktur arsitektur, tetapi juga simbol dari konfrontasi antara dua ideologi, kapitalisme Barat dan komunisme Timur. Ketika tembok Berlin runtuh pada tahun 1989, itu bukan hanya peristiwa politik yang signifikan, tetapi juga menandai awal era baru bagi negara ini, dengan harapan akan reunifikasi dan integrasi. Namun, reunifikasi ini tidak berjalan mulus, karena tantangan ekonomi dan budaya yang signifikan masih ada. Ketimpangan standar hidup, perbedaan sistem politik, dan bahkan konflik budaya antara rakyat Jerman Timur dan Barat menjadi isu besar yang harus dihadapi. Perjalanan Jerman setelah runtuhnya tembok Berlin adalah contoh nyata dari kesulitan dalam mengintegrasikan dua budaya dan sistem politik, serta tantangan yang dihadapi negara saat mengalami perubahan mendalam dalam konteks globalisasi. Pemulihan dan perkembangan Jerman dari negara yang terpecah menjadi negara yang bersatu, modern, dan kuat adalah bukti kekuatan untuk mengatasi krisis dan bergerak menuju masa depan bersama. Kemiskinan tersembunyi di Jerman. Meskipun Jerman merupakan salah satu ekonomi terkaya dan paling makmur di dunia, kemiskinan tetap menjadi isu signifikan, meskipun tidak selalu terlihat jelas. Kenyataannya adalah bahwa kemiskinan di Jerman bukanlah kemiskinan absolut, tetapi terutama kemiskinan relatif. Ini berarti bahwa dalam masyarakat dengan standar hidup yang tinggi dan ekonomi yang berkembang, kemiskinan tidak hanya diukur dengan kekurangan finansial, tetapi juga dengan keadaan pendapatan yang jauh lebih rendah daripada rata-rata negara tersebut. Di Jerman, seseorang yang penghasilannya kurang dari 1.500 euro per bulan, atau keluarga yang beranggotakan 4 orang dengan pendapatan di bawah 2.400 euro, dianggap hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun pendapatan ini mungkin dianggap wajar di beberapa negara lain, dalam konteks ekonomi Jerman, dengan biaya hidup yang tinggi, jumlah ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan, makanan berkualitas, atau layanan penting lainnya. Terutama dengan biaya perumahan, energi, dan layanan publik yang terus meningkat, mereka yang hidup dalam situasi ini menghadapi kesulitan besar dalam mempertahankan kehidupan yang stabil. Faktanya, sekitar 1 dari 6 orang Jerman saat ini hidup dalam kemiskinan relatif. Ini adalah angka yang mengkhawatirkan, mencerminkan sebagian masyarakat yang berjuang dengan masalah dasar seperti mencari perumahan yang aman dan terjangkau, memastikan makanan bergizi cukup, atau bahkan mampu membayar pemanas di musim dingin yang dingin. Ini menunjukkan bahwa meskipun negara ini menonjol dalam hal kemakmuran dan pembangunan, masalah redistribusi pendapatan dan ketimpangan kekayaan tetap menjadi tantangan serius yang harus dihadapi Jerman. Kemiskinan di Jerman bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga mencerminkan faktor sosial yang lebih dalam, termasuk semakin besarnya perbedaan antara kelompok populasi, terutama antara daerah perkotaan yang berkembang dan daerah pedesaan, di mana kondisi hidup dan peluang kerja sangat berbeda. Ini menunjukkan bahwa meskipun Jerman telah mencapai banyak hal dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, masih ada kesenjangan yang perlu diatasi untuk memastikan semua warga negara dapat berbagi dalam manfaat kemakmuran ini. Mimpi buruk perumahan di Jerman. Kemiskinan di Jerman tidak hanya tercermin dalam kumuhnya pemukiman atau rumah sementara, tetapi seringkali muncul di daerah-daerah terlupakan di mana sewa rendah dan bangunan tua dengan kepadatan penduduk berpenghasilan rendah berada. Daerah-daerah ini sering disebut sebagai Viertel masalah atau penjualan masalah dan sering dipandang negatif oleh masyarakat sebagai hotspot sosial dengan tingkat kejahatan yang tinggi, terutama terkait dengan perdagangan narkoba dan kurangnya peluang kerja. Meskipun bukan kumuh tradisional, lingkungan ini tetap mencerminkan bentuk kemiskinan mendalam dengan masalah sosial yang tak terbantahkan.
Meskipun bangunan di daerah ini mungkin masih kokoh secara struktural dan menawarkan fasilitas dasar, kemiskinan di lingkungan ini tetap sangat nyata. Ini adalah hasil dari kombinasi pengangguran jangka panjang, upah rendah, dan isolasi sosial. Perpecahan historis antara Jerman Timur dan Barat juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ketidaksetaraan perumahan, dengan daerah-daerah yang dulunya bagian dari Jerman Timur, seperti wilayah Ruhr atau Bremerhaven, masih menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi dan stagnasi ekonomi yang berkepanjangan, bahkan setelah reunifikasi negara tersebut. Meskipun struktur fisik bangunan di sini mungkin cukup stabil, lingkungan ini menyerupai ghetto sosial, di mana penduduk harus hidup dalam isolasi dan sering menghadapi stigma. Dengan sedikit peluang untuk kemajuan dan kurangnya layanan sosial, kehidupan di sini ditandai dengan rasa putus asa. Selain itu, tunawisma menjadi semakin parah, dengan sebagian besar populasi terpaksa hidup di jalanan atau di tempat penampungan sementara. Ini tidak hanya mencerminkan kesulitan dalam menyediakan perumahan, tetapi juga menandakan perlunya reformasi sistem sosial untuk melindungi hak-hak kelompok rentan. Mimpi buruk perumahan di Jerman bukan hanya masalah material, tetapi juga krisis sosial yang mendalam, di mana kelompok-kelompok miskin dan terpinggirkan menghadapi ketidakadilan dalam mengakses peluang dasar untuk meningkatkan hidup mereka. Tunawisma, masalah yang tak terlihat. Tunawisma adalah fenomena yang semakin serius di Jerman, dengan sekitar 650.000 orang saat ini tanpa perumahan yang stabil. Meskipun masalah ini sering diabaikan oleh para wisatawan, di kota-kota besar seperti Berlin, yang terkenal dengan penampilan modern dan berkembang, tunawisma semakin meningkat. Orang seringkali menemui gambar individu tunawisma tidur di bangku taman, di stasiun kereta, atau bahkan mengais-ngais sampah untuk mencari barang-barang yang dibuang, menjadikan masalah ini lebih terlihat di ruang publik. Berlin, meskipun merupakan kota yang dinamis dan simbol dari perkembangan modern, telah dijuluki sebagai ibu kota tunawisma Jerman. Meskipun ada beberapa tempat penampungan dan program dukungan sementara untuk tunawisma, banyak yang tidak mencari bantuan. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya kepercayaan pada sistem dukungan, pengalaman negatif di masa lalu, atau masalah pribadi seperti gangguan mental atau kecanduan yang menghalangi mereka untuk mengakses atau ingin mengakses bantuan yang tersedia. Penyebab utama tunawisma sangat kompleks dan beragam, termasuk faktor-faktor seperti harga sewa yang meningkat, tingkat pengangguran yang tinggi, kurangnya layanan kesehatan mental, dan dukungan yang tidak memadai untuk orang-orang dengan masalah kecanduan. Harga sewa di kota-kota besar Jerman, terutama Berlin, telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir, meninggalkan banyak orang tidak mampu mempertahankan perumahan yang stabil. Selain itu, kekurangan layanan kesehatan dan dukungan untuk individu dengan masalah kesehatan mental atau kecanduan adalah faktor signifikan yang mendorong mereka ke dalam tunawisma tanpa bantuan yang sesuai. Tunawisma di Jerman bukan hanya masalah sosial yang perlu diatasi, tetapi juga panggilan untuk memperbaiki sistem kesejahteraan dan perlindungan sosial, terutama bagi anggota masyarakat yang paling rentan. Siapa yang paling menderita dari diskriminasi dan kemiskinan di Jerman? Jerman, meskipun merupakan negara maju dengan ekonomi yang kuat, juga menghadapi kenyataan keras tentang rasisme dan perpecahan sosial. Dalam masyarakat di mana prasangka dan rasisme masih tertanam kuat, orang-orang yang lahir di luar negeri sering menderita kemiskinan dengan tingkat 2 kali lipat dibandingkan orang Jerman asli. Orang dengan nama Turki atau Arab ketika melamar pekerjaan seringkali menghadapi ketidakadilan dengan peluang wawancara yang lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang memiliki nama Jerman murni. Data statistik menunjukkan bahwa hanya sekitar 5% orang Jerman tanpa latar belakang imigran yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara tingkat ini hampir 2 kali lipat untuk kelompok minoritas seperti orang kulit hitam, Muslim dan Asia, yang menghadapi diskriminasi yang berbeda dalam peluang ekonomi. Ini menciptakan siklus kemiskinan yang persisten, di mana individu yang lahir di luar negeri menghadapi hambatan seperti bahasa, stigma, dan pengucilan dari pasar tenaga kerja, membuat mereka sulit untuk keluar dari kemiskinan. Namun, salah satu kesalahpahaman umum adalah
bahwa hanya imigran yang menderita kesulitan ini. Faktanya, sekitar 14 juta orang Jerman, hampir 1 dari 6 orang hidup dalam kemiskinan. Ini tidak hanya memengaruhi komunitas imigran, tetapi juga warga negara Jerman asli, terutama dalam konteks biaya hidup yang meningkat, pasar tenaga kerja yang tidak stabil, dan daya beli yang berkurang, yang sangat memengaruhi kualitas hidup mereka yang lahir dan dibesarkan di Jerman. Kota-kota yang dulunya dikenal karena kemakmuran dan stabilitasnya sekarang menghadapi tantangan serius, dengan beberapa segmen populasi, bahkan mereka yang bukan imigran, berjuang dengan kemiskinan. Pergolakan ini menyoroti bahwa diskriminasi tidak hanya ada di kelompok etnis minoritas, tetapi juga merupakan masalah luas yang memengaruhi siapapun yang terpinggirkan dalam ekonomi. Kebijakan publik, jaring pengaman sosial yang terbatas. Sistem kesejahteraan Jerman, yang dulunya dianggap sebagai salah satu yang paling kuat di dunia, sebenarnya memiliki keterbatasan yang jelas ketika menghadapi kebutuhan masyarakat modern yang semakin meningkat. Salah satu program utama dalam sistem kesejahteraan ini adalah Bürgergeld, yang dirancang untuk menggantikan sistem Hartz IV yang kontroversial. Meskipun ini adalah program yang memberikan dukungan keuangan dasar, manfaatnya tidak cukup untuk memastikan standar hidup yang layak bagi mereka yang berjuang. Secara spesifik, seorang individu tunggal dapat menerima sekitar 500 euro per bulan, sementara keluarga dengan 4 orang dapat menerima maksimal hingga 1.000 euro per bulan. Namun, tunjangan ini jauh lebih rendah dari biaya yang sebenarnya dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan yang stabil dalam ekonomi saat ini. Misalnya, seorang individu membutuhkan setidaknya 1.100 euro per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan, makanan, dan biaya penting lainnya. Untuk sebuah keluarga, terutama yang memiliki anak kecil, biaya perumahan, makanan, dan energi dapat dengan mudah melebihi tingkat dukungan yang diberikan oleh sistem kesejahteraan. Ini menciptakan kekurangan signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar orang-orang, membuat mereka sulit mempertahankan kehidupan yang layak, terutama saat harga terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan meningkatnya harga energi, sewa yang melambung, dan inflasi yang berkepanjangan, banyak orang yang menerima tunjangan merasa bahwa bantuan pemerintah tidak cukup untuk mempertahankan stabilitas keuangan. Kesenjangan yang semakin lebar antara tunjangan dan biaya hidup telah membuat banyak keluarga, terutama di kota-kota besar, menghadapi kesulitan, tidak mampu keluar dari kemiskinan meskipun menerima dukungan kesejahteraan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada reformasi dalam sistem kesejahteraan Jerman, sistem ini masih belum dapat sepenuhnya memenuhi tantangan kehidupan yang dihadapi warga negara, terutama dalam konteks ekonomi yang tidak stabil saat ini. Masa depan yang tidak pasti dalam perjuangan melawan kemiskinan. Di Jerman, tekanan ekonomi semakin meningkat signifikan, terutama akibat dampak inflasi global, krisis energi yang sedang berlangsung, dan perang di Ukraina. Faktor-faktor ini telah memperburuk situasi ekonomi Jerman yang sudah rapuh, dengan kelas menengah yang menyusut, dan semakin banyaknya bagian dari populasi Jerman yang jatuh ke dalam kemiskinan. Kehidupan orang-orang, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, semakin sulit seiring dengan meningkatnya biaya hidup. Sementara tingkat pendapatan tidak cukup untuk mengimbangi perubahan-perubahan ini. Sistem kesejahteraan sosial Jerman, yang dulunya dianggap sebagai salah satu jaring pengaman sosial terkuat di dunia, adalah kebanggaan negara tersebut. Ini adalah jaringan perlindungan yang membantu warga Jerman melewati masa-masa sulit. Namun, dalam konteks saat ini, tantangan dari krisis ekonomi, lonjakan harga energi, dan inflasi yang terus-menerus perlahan-lahan mengungkapkan retakan dalam sistem ini. Pertanyaan mengenai kemampuan untuk mempertahankan dukungan yang cukup kuat tanpa merusak ekonomi negara secara keseluruhan semakin mendesak. Meskipun sistem kesejahteraan mungkin memberikan bantuan sementara bagi mereka yang membutuhkan, saat ini ia menghadapi banyak tantangan. Sistem kesejahteraan yang cukup kuat untuk mendukung warga tanpa menyebabkan efek negatif pada ekonomi memerlukan reformasi mendalam dan kebijakan baru yang sesuai dengan situasi ekonomi saat ini.
Ini menimbulkan pertanyaan signifikan tentang masa depan perjuangan melawan kemiskinan di Jerman, karena faktor-faktor global dan politik saat ini semakin memperlebar kesenjangan antar kelompok sosial. Kami mengakhiri perjalanan hari ini di Jerman, negara yang menyembunyikan kenyataan yang jauh dari cahaya kemakmuran. Apa yang paling mengejutkan Anda tentang kemiskinan tersembunyi di Jerman? Apakah itu kenyataan keras tentang daerah-daerah miskin, meningkatnya jumlah tunawisma, atau dampak rasisme dan ketidaksetaraan sosial? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Kami ingin mendengar pandangan Anda tentang sisi Jerman yang kurang dikenal ini.